Matahari total hanya bisa dilihat di Eropa dan di Afrika. Dalam satu tahun ini, di 2022 adalah tahun yang sangat eksklusif, di mana akan terjadi gerhana matahari total 2 kali, kemudian bulan purnama 2 kali, yang menandakan era fase Ratu Adil bertransformasi dari manusia biasa kepada manusia yang luar biasa. Lalu apa kaitannya gerhana matahari total ini di bumi Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semua. Apa kabar? Semoga saja di dunia yang sekarang ini, baik itu ya di luar negeri, di Nusantara, dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga saja yang di kesempatan kali ini sedang diberikan sakit ataupun hal-hal lain yang mengganggu di kehidupannya, semoga saja diberikan sebuah solusi dari permasalahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya pun harapan kami bisa membawa dampak positif yang nyata dari peristiwa tersebut begitu. Dan senantiasa selalu kami berusaha juga mendoakan kepada pemirsa semua yang selalu setia mendukung, menyimak, mengamati dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja Anda semuanya tetap diberikan daripada kemampuan dan juga pemahaman dari apa yang selama ini Anda amati begitu. Dan di cuplikan awal tadi pemirsa, ada sebuah narasi di mana di Nusantara ini di tanggal yang belum terjadi, yaitu di tanggal 25 Oktober, dan di sekarang ini sedang di tanggal 19 Oktober kami membuat salah satu konten. Ada sebuah berita yang diberitakan oleh salah satu rekanan kami, di mana nantinya akan terjadi sebuah peristiwa gerhana matahari total atau gerhana matahari kembar begitu. Dan mungkin sudah banyak mengetahui dari sudut pandang keilmuan manusia, peristiwa gerhana matahari itu terjadi di setiap tahun atau di setiap hal-hal tertentu. Dan juga mungkin juga sudah banyak yang mengetahui dan meyakini bahwa tahun-tahun sebelumnya itu adalah tahun-tahun yang biasa seperti yang disebutkan tadi. Namun di tahun 2022 ini, dari narasi yang tersiar tadi bahwa di tahun 2022 ini, dari terjadinya gerhana matahari kembar dan bulan purnama kembar ini adalah fase di mana manusia itu bertransformasi di bumi Nusantara ini, yaitu manusia yang biasa yang berubah ke manusia yang luar biasa. Dan ada sempat tokoh tadi yang disampaikan, yaitu sosok Ratu Adil begitu. Dan di kesempatan kali ini kami ingin mencoba mengkuak dari narasi yang sudah beredar di dunia manusia pemirsa, bahwa daripada hal-hal sudut pandang gaibnya itu seperti apa dari peristiwa gerhana-gerhana tersebut, ataupun dan berpengaruh apa pula bagi bumi Nusantara ini. Apakah memang benar dari perubahan tersebut di bawah dari Sang Ratu Adil begitu. Dan semoga saja pemirsa yang setia, yang stay menyimak di kesempatan kali ini pun diberikan pemahaman dan diberikan sebuah wawasan yang nantinya pun bisa melakukan hal-hal yang semestinya dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan begitu. Dan kami pun tidak bermaksud menyudutkan pihak siapapun begitu, dan kami hanya menggali sebuah informasi yang dimana nanti jika ada sebuah kebaikan dan kita bisa melaksanakannya, kita akan laksanakan. Dan jika tidak ataupun
tidak bermanfaat atau tidak baik, kita pun bisa menghindarinya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya pun ditemani mediator ganteng jombloan itu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Edi, sehat. Alhamdulillah pastinya sehat. semangat, Mas Oke. Dan sehat ya? Alhamdulillah Mas. Oke. Dan kami pula selalu mengingatkan pemirsa di keadaan bumi sekarang ini sudah genting gencarnya seperti ini. Semoga saja pemirsa pun tetap diberikan kesehatan. Dan bagi pemirsa yang sudah menggunakan dari produk dari Al Husaini yang sudah didoakan oleh guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana, semoga saja membawa dampak positif dan semakin istiqomah dalam menggunakannya dan bisa berpengaruh nantinya kepada siapapun yang ada di sekitarnya begitu. Dan yang saya tanyakan Mas, saya izin bertanya, di kejadian-kejadian akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa, baik itu cuaca ekstrim, hujan, cuaca lain-lain. Cara menanggulangi dari Anda pribadi, pengalaman Anda dalam menanggulangi daripada rasa sakit dan daya tahan tubuhnya supaya aman itu dengan cara seperti apakah? Bisakah disampaikan sedikit? Kalau untuk saya sendiri, kalau saya ya ruqyah itu Mas, ruqyah, rajin ruqyah. Terus setiap harinya saya juga tidak lupa untuk meminum air zam-zam pastinya itu Mas. Kalau untuk masalah obat-obatan, alhamdulillah saat-saat ini saya tidak pernah menggunakannya Mas. Alhamdulillah begitu ya. Kalau lagi tidak enak badan sedikit ya larinya pasti ke zam-zam. Lalu nanti jika ada pemeriksaan lalu di ruqyah. Seperti yang sering disimak saat kita live di acara rutinan hari Senin dan Kamis malam Jumat begitu pemirsa. Dan itulah dampak nyata pembersihan dari rohani yang disebut dengan ruqyah tadi begitu. Dan semoga saja nanti pemirsa yang berkeinginan pun bisa melaksanakannya. Dan sudah siap Mas di kesempatan kali ini? Siap Mas. Oke, kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir kita nanti dan membawa sebuah wawasan baru dan pemahaman baru yang bisa kita terapkan ke kehidupan kita masing-masing. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berdampak baik buruk dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar yang asli, menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Semua negatif dari dalam dari luar yang menempati tempat proses mediumisasi cuma dibersihkan, dikeluarkan semuanya. Yang mengganggu semua semakin bersih dan yang asli yang benar-benar masuk yang bisa berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa gerhana matahari kembar kedua yang dimana sudah disampaikan yang akan terjadi di tanggal 20 dan dimana menyangkut dengan sosok Ratu Adil. Salah satu gaibnya yang mengetahui dan diizinkan hadir yang benar-benar asli, salah satunya penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk jadi yang asli. Bersih tanpa membawa racun masuk. Malam. Golongan apa ini? Pasukan iblis. Ada pasukan iblis? Ya. Mohon maaf. Maksud hati saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang peristiwa gerhana matahari yang akan terjadi di tanggal-tanggal minggu depan nanti. Kok Anda yang hadir? Ya, saya yang diizinkan untuk bercerita. Ingat resikonya, berapapun lapisan dari Azazil. Saya mengetahuinya. Undang-undang di alam gaib pun semuanya berlaku bagi Anda otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Undang.
Walaupun yang bekerja, yang utama di dalam peristiwa itu adalah golongan cahaya. Tetapi dari pasukan kami, pasukan iblis juga diizinkan untuk bekerja di dalam peristiwa itu. Jadi gitu. Ya. Oke, berarti Anda memiliki hak ini untuk kesini yang bercerita. Ya. Bukan dari golongan saya yang diizinkan juga. Tidak. Nyatanya saya dimasukkan ke dalam manusia ini. Nah, proses Anda bisa masuk dalam jasad rekan saya, jasad mediator yang Anda masuk ini, prosesnya apa? Ada golongan cahaya yang menghampiri dari pasukan-pasukan kami untuk memasuki dalam jasad manusia ini, untuk menjelaskan tentang peristiwa itu yang akan datang. Jadi gitu, oke. Dari pasukan-pasukan kami, dengan senang hati, apa yang kamu tanyakan pada saya, kami akan menjawabnya. Sesuai dengan peraturan yang ada di alam gaib. Yang sesuai dengan batas-batas yang akan kami sampaikan pada Anda semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Assalamualaikum. Langsung aktif, Bang. Proteksi dari luar. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga assalamualaikum yang di dalam. Jika gaib ini berbicara ngelantur, berbohong dan menyesatkan, langsung dikeluarkan saja dalam jasad mediatornya. Oke. Anda iblis, asli iblis berarti. Saya asli iblis. Dan apakah Anda itu iblis yang tercipta dari api atau dari hal lain? Bukan. Saya iblis tercipta dari hal lain, bukan dari api. Melainkan dari tetapi apa? Dari pasukan-pasukan yang lainnya. Banyak golongan iblis yang tercipta langsung dari api. Yang sudah berumur puluhan tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu maksud Anda begitu. Oke. Anda iblis, Anda yang diizinkan hadir ke sini dan mungkin bisa menceritakan nantinya. Oke. Ini saya juga menghargai dan menghormati Anda sebagai makhluknya Allah. Makanan, minuman, kopi, rokok, semuanya ala kamu hadir komplit. Allah. Sebenarnya dari makanan-makanan yang kamu berikan kepada saya, dari golongan kami, pasukan kami juga bisa membawa makanan. Gitu. Tetapi kamu menghargai saya, tamu di sini, di dalam jasad-jasad mati, tidak apa-apa. Ya kan Anda sebagai tamu, sekalipun Anda golongan gaib, saya pun selayaknya harus menghargai dan menghormati sesama makhluknya Allah begitu. Kamu mau bertanya tentang apa dalam hal peristiwa itu? Banyak. Peristiwa yang akan datang. Sambil dinikmati dulu. Sebelum saya menanyakan daripada pokok-pokok inti-inti daripada peristiwa tersebut nantinya, saya juga ingin mengenal lebih dekat dari Anda sebagai golongan iblis. Siapa namamu? Nama Anda begitu? Nama saya Brata. Brata? Ya. Asli Nusantara atau asli mana? Saya? Bukan. Terus? Saya dari asal negeri seberang. Di negeri seberang? Yang dulu termasuk bagian Nusantara itu? Anda menetap di muka bumi atau biasa di luar muka bumi? Bukan? Saya di atas. Di atas, kentang itu? Bukan. Di mana? Alam langit. Ya. Ingat resikonya loh jika Anda berbohong. Apain berapapun lapisanmu loh. Tidak usah banyak berbicara kamu. Kamu mau bertanya apa? Iya. Lalu ini sudah berapa sih usia Anda, Mas? 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu. Oke. Santai, dibuat nyaman aja, selau gitu loh. Perwatakan saya memang seperti ini. Dan tugas saya memang seperti ini. Tidak bisa saya buat santai. Iya. Saya tak nyantai sambil ngopi sebentar boleh ya? Silakan. Anda pun ngopi, saya pun ngopi. Ngolah penak-penak gitu loh. Ngopi itu ngolah penak-penak lah pokoknya. Manuto. Penak-penak. Oke. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu. Sebelum saya bertanya ini tak bercerita atau narasi sedikit. Di mana dari peristiwa yang akan terjadi yaitu gerhana matahari yang sudah disiarkan dari golongan manusia
sebuah informasi yang sudah disampaikan oleh golongan manusia, di mana manusia sendiri. Mengapa? Menyilaukan sekali bagi mata saya. Ya sudah, jangan otomatis pakai kacamata. Shallallahu ala Muhammad. Gak akan silau, jangan kamu buang ya. Jangan. Tidak, saya tidak membuangnya. Terganggu berarti Anda? Ya, Oke. ingin rasanya bertarung di sini dengan golongan. Jangan. Tetapi belum waktunya. Oke. Ini loh yang ingin saya tanyakan. Dan peristiwa tersebut kan sudah banyak diketahui dari golongan manusia melalui kemampuan manusia, dari keilmuannya lah. Dan akan tetapi peristiwa tersebut kan belum terjadi. Lalu manusia mengetahui hal itu dari sudut pandang gaibnya. Bisakah kamu ceritakan? Dari segi pandang sisi gaibnya, peristiwa yang akan datang, gerhana matahari kembar itu memang adanya, akan terjadi dalam hari yang akan datang. Tetapi untuk di Nusantara ini pastinya peristiwa itu tidak terlalu terlihat, tapi akan dirasakan secara nyata bagi manusia-manusia di Nusantara. Oh gitu. Tetapi peristiwa itu nantinya akan diperlihatkan kepada negara yang di luar dari Nusantara ini. Oh. Dan di dalam peristiwa yang akan terjadi, pasti akan ada suatu peristiwa bencana yang akan besar yang akan menimpa manusia-manusia yang ada di sana. Jadi itu ternyata. Dan pada intinya manusia yang di Nusantara. Tetapi yang di Nusantara, di suatu daerah tertentu, akan melihat secara nyata yang akan bisa dirasakan manusia. Di daerah tertentu saja, tidak semua di negeri Nusantara ini. Tidak. Dari timur ke barat, selatan ke utara enggak. Oke. Tetapi manusia-manusia yang akal pikirannya banyak dibantu dari golongan iblis akan mencari tahu, akan mencari apa yang ada di dalam peristiwa itu. Oh, jadi itu ternyata. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan. Sebenarnya kalau sebagai seorang manusia, saya ini kan gerhana matahari itu kan terjadi dari dahulu kala hingga sekarang ini, itu kan sesuatu peristiwa yang kalau boleh saya perjelas mungkin ya peristiwa yang biasa. Ada beberapa tahun sekali atau berapa bertahun sekali Lah, dari peristiwa gerhana matahari atau gerhana-gerhana itu sendiri, sebenarnya yang bekerja itu dari golongan apa sih? Ya, sebelum saya dari sudut pandang gaibnya. Untuk gerhana semuanya, gerhana bulan ataupun matahari, memang di setiap negara, setiap tahunnya itu memang ada. Tetapi untuk gerhana matahari kembar yang akan datang, itu tidak setiap tahun ada. Tetapi harus melalui 50 tahun lebih, itu baru ada. Kejadian-kejadian yang akan datang, yang di luar nalar manusia tidak akan dijangkau, pasti akan terjadi, termasuk dalam peristiwa itu. Dan di dalam peristiwa yang akan datang, gerhana matahari kembar, memang saya akui, yang bekerja banyak itu dari golongan cahaya. Tetapi dari golongan kami, pasukan-pasukan kami, pasukan iblis juga diizinkan untuk bekerja di dalam peristiwa itu. Dan dari tugas-tugas kami, tugas golongan cahaya itu berbeda dengan tugas golongan kami. Apa tugas? Kalau untuk golongan cahaya di dalam peristiwa itu hanyalah untuk mengingatkan manusia, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertaubat, untuk memperbaiki syariatnya, memperbaiki ibadahnya, dan untuk bisa mengingatkan manusia untuk bersedekah lebih banyak lagi. Tetapi untuk golongan kami di dalam peristiwa itu akan masuk dalam tubuh manusia-manusia dan akan memasuki alam-alam yang akan bergejolak. Di samping itu kami akan mengambil dari manusia-manusia yang akan menjadi jatah kami, menjadi teman kami nantinya. Itu tugas Anda dan tugas dari golongan saya sudah sempat Anda pisahkan begitu jelas. Nah, yang saya tanyakan lagi, dari peristiwa nyatanya gerhana itu loh ya, itu yang bekerja murni dari golongan apa? Golongan cahaya. Itu murni.
Oke. untuk mengingat manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mengingatkan dari golongan manusia. Ya. Terutama di Nusantara ini. Oh, kok bisa begitu? Ya, karena kejadian yang akan tidak terjangkau di akal pikiran manusia akan terjadi banyak di Nusantara ini, termasuk kejadian itu. Dan bencana-bencana yang lainnya akan datang di Nusantara ini. Yang nantinya menjadi padang, menjadi awal bangkitnya Nusantara ini. Oh, Anda mengetahui tentang bangkitnya Nusantara berarti? Jelas mengetahui. Jadi mana nanti Nusantara akan menjadi apa itu? Yang menjadi mercusuar dunia. Oh, Anda juga mengetahui. Ingat resikonya kalau kamu berbohong. Tidak berbohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Terus ini yang Kenapa saya harus bohong di sini? Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda, Mas Brata atau Mbah Brata. Dari Anda sempat menyebutkan bahwa gerhana matahari itu tercipta kan seperti yang saya sampaikan. Bahkan mungkin setiap tahun ada. Tetapi yang ini lebih spesial dan kompleks. Di mana di gerhana di kali ini pun gerhana kembar. Di mana terjadinya itu mungkin 50 tahunan sekali ya. Tuh, dari sudut pandang manusia. Bahkan bisa lebih. Dan banyak manusia meyakini dari peristiwa gerhana kembar di tahun ini itu adalah ada kaitannya dengan sosok yang disebut dengan sosok Ratu Adil, di mana manusia itu bertransformasi dari manusia biasa ke manusia luar biasa. Maksudnya itu bagaimana? Bisa kamu diceritakan itu? Kalau untuk manusia yang kamu sebutkan, itu memang manusia yang sudah luar biasa. Oh, tidak hanya dengan kejadian-kejadian yang akan mendatang, tetapi untuk kemunculan manusia itu harus dibutuhkan proses-proses yang sangat panjang. Proses yang akan dialami manusia. Proses awalnya juga seperti sekarang, yaitu bencana-bencana yang akan dilalui di Nusantara ini maupun di negara-negara sana. Itu adalah suatu proses yang akan munculnya dari manusia itu, manusia spesial itu. Sang Ratu Adil tadi. Ya. Oke. Lalu dari kalau untuk kejadian itu, seharusnya jika manusia itu ada hidayah di dalam hatinya, tidak menganggap peristiwa itu. Peristiwa yang akan datang, yang saya sebutkan tadi, akan ada banyak peristiwa yang akan di luar manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Tujuan dari peristiwa-peristiwa itu. Jika di Nusantara ini, manusia-manusia yang banyak mempunyai iman, seharusnya bertobat kembali ke jalan Allah yang benar, memperbaiki syariatnya sesuai syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus dilakukan manusia di Nusantara ini. Anda mengetahui tentang hal itu juga ternyata. Oke. Anda mungkin cerdas bagi kuliah iblis kan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini. Dari sosok sang Ratu Adil itu sendiri, kamu sebutkan beliau akan muncul dari banyak sekali rentetan peristiwanya. Seperti halnya peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi ini bagian termasuknya begitu. Ya, benar sekali. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan. Entah itu pembersihan dalam alamnya ataupun pembersihan bagi orang-orang dan sekitar yang terkena dampak dari bencana itu. Lalu ini, jika manusia mengetahui daripada sebuah peristiwa yang akan terjadi itu adalah hal yang diketahui melalui keilmuan akal pikirannya. Dan yang saya tanyakan itu begini, mereka mengetahui bahwa kemunculan sosok sang Ratu Adil itu sendiri akan muncul di tahun-tahun ini. Mereka mendapatkan sebuah informasi tersebut dari mana? Apakah bisa dipelajari dengan keilmuan seorang manusia? Tidak. Oh, bagi manusia-manusia yang sudah mengetahui akan ada munculnya manusia yang spesial di Nusantara ini, pasti di dalam manusia itu ada golongan iblis yang membantunya. Oh, loh, kamu nggak salah itu. Tidak. Iblis yang membantu manusia. Kenapa tidak bisa? Iblis semuanya bisa. Hmm. Entah itu dalam hal meramal,
Entah itu dalam hal apapun. Dari golongan kami bisa semuanya. Dan dari golongan kami pasti akan membawa manusia yang seperti itu untuk membuat gonjang-ganjing di dunia ini, termasuk di Nusantara ini, dengan berita-berita yang disebarluaskan dari mulutnya itu. Jadi begitu. Bagi manusia-manusia yang terkena dampak dari ucapan yang diucapkan dari manusia itu, dan manusia yang percaya pasti akan menjadi cesta kami. Oh gitu. Dari ramalan sang manusia yang meramal tadi atas bantuan golongan kamu gitu akan menjadi cesta kamu. Ya. Oh itu jelasnya. Oke. Lalu ini kamu sempat menyebutkan sosok yang spesial. Ya kalau sudah dikenal di dunia manusia kan Ratu Adil itu. Apakah sosok tersebut sosok perempuan? Karena dari sudut pandang kami memandang itu kan sebuah nama kan ya, berarti sebuah bukan perempuan, bukan laki-laki. Oh, tetapi dari sudut pandang nama itu ratu loh ya. Kalau itu hanyalah gelar saja. Dan gelar itu kan seharusnya milik perempuan, kok malah milik laki-laki? Tidak, itu milik laki-laki. Bagi manusia-manusia yang menyebutkan Ratu Adil itu adalah perempuan, itu adalah manusia yang sudah menyeleweng jauh, sudah disesatkan dari golongan iblis yang membantu di dalam jasadnya. Lah siapa tahu kamu yang menyesatkan saya malah ini. Jika kamu tidak percaya, lebih baik saya keluar dari jasad kamu. Jangan. Tanpa kamu harus mengeluarkan saya dari jasad orang. Jangan terkunci otomatis. Wah. Bisa lari dulu. Enggak bisa ngambek gitu loh. Nyantai, nyaman. Kan saya berbicara seperti ini juga tidak ada pentingnya dengan kamu. Tidak ada manfaat bagi golongan kami. Oh, begitu. Kok bisa begitu ya? Kok nggak ada manfaat bagi golongan kamu? Saya mengetahui manusia-manusia yang nantinya bisa kami sesatkan dan kami bawa untuk menjadi teman kami. Kami mengetahuinya. Oke, jelas berarti ya Ben. Terus ini dari kemunculan sosok sang Ratu Adil yang dimana kamu menyebutnya spesial, kan saya juga sebagai seorang manusia menanyakan atau bertanya-tanya begitu. Spesial itu dalam hal apa? Kemampuannya kah? Keilmuannya kah? Ataupun ada hal-hal lain yang kamu bisa jabarkan dari tentang kespesialannya itu dari sosok sang Ratu Adil itu sendiri? Semuanya. Intinya dari manusia spesial itu akan membawa Nusantara ini bangkit, disegani. Semua di dunia ini akan segani dan akan membawa dampak yang baik bagi Nusantara maupun di dunia ini nantinya. Jika seseorang sudah seperti itu, yang kamu tanyakan, entah itu ilmuwan, entah itu syariat, hakikat, pasti di dalam manusia itu sudah menguasai semuanya, sudah diberikan anugerah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu. Ternyata. Jadi tidak usah kamu tanyakan tentang hal itu. Ya kan saya sebagai seorang manusia mewakili daripada rekan kami netizen yang menyimak kan kadang kurang paham begitu. Tidak akan paham. Kok bisa? Karena dari golongan iblis yang ada di dalam tubuh manusia. Waktu-waktu sekarang lah untuk mengambil upah dari manusia-manusia seperti itu. Oh. Ya, jadi apapun yang kamu bicarakan kepada saya, pastinya banyak yang tidak paham. Terutama dari manusia-manusia yang membenci kalian. Ya itu gak apa-apa. Semakin saya dibenci ya gak apa-apa. Saya hanya manusia biasa yang tolah-tolah begini ya. Elah lo, gila kan gitu toh. Terus ini yang saya tanyakan kembali. Dari peristiwa gerhana kembar ini kamu menyebutkan gerhana yang berbeda. Dan bahkan kamu kan menyebutkan kurun waktunya yang jarang sekali terjadi. Dan di kesempatan di tahun ini yang membuat gerhana di tahun ini sangat berbeda, itu perbedaannya di mananya? Dilihat saja nanti. Di dalam suatu negara
akan gelap gulita dengan peristiwa itu. Oh. Tidak dengan gerhana-gerhana yang telah berlalu, yang dilalui manusia. Kalau yang telah dilalui manusia dalam hal gerhana yang di tahun-tahun lalu, memang ada di suatu negara akan gelap gulita. Tapi di dalam peristiwa yang akan datang, tidak hanya gelap gulita saja, tapi di dalam suatu negara itu akan ada hawa sangat panas sekali yang akan bisa dirasakan di dalam jasad manusia langsung. Oh, begitu. Dari peristiwa gerhana itu akan menjadi hawa panas dalam jasad seorang manusianya. Ya. Itu nyata itu. Ya. Nah, kalau hawa panas sendiri dari gerhana matahari, mungkin kan banyak manusia yang sudah mengetahui bahwa gerhana matahari itu membuat dampak panas bagi alam muka bumi ini. Kalau dari hal sudut pandang gaibnya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu kalau di segi pandang manusia akan merasakan panas. Dari alamnya juga pasti di dalam suatu peristiwa yang akan datang, di dalam gerhana matahari kembar itu akan ada peristiwa yang sangat besar, bencana yang sangat besar. Tidak seperti yang sekarang. Sekarang itu hanya kecil saja. Itu hanya awalan saja. Jadi begitu peristiwanya nanti. Oke. Dan saya sebagai seorang manusia mendapat hawa panas. Ini yang saya rasakan loh ya. Hawa panas itu kan kami kan bisa melihatnya dari sudut pandang manusia, dari keilmuan, teknologi dan lain sebagainya. Itu kan kalau di sisi gaib bukan seperti itu. Oh. Banyak pertempuran antara golongan kami dan golongan cahaya. Kalau golongan cahaya untuk mempertahankan kehidupan kelangsungan manusia, tetapi untuk golongan kami ingin menghancurkan dunia dan mengambil manusia-manusia menjadi jatah kami. Oh gitu. Ternyata sisi sudut pandang gaibnya dari alam muka bumi ini menjadi panas gara-gara peristiwa tadi. Gerhana matahari kembar itu. Ternyata hakikat gaibnya seperti itu ya. Oke, jelas. Nah, sambil dinikmati boleh. Sambil dinikmati suguhannya. Anda biar tidak jutek gitu loh sama saya. Saya memang seperti ini. Terus ini. Dan peristiwa daripada yang saya tanyakan ini kan peristiwa yang belum terjadi. Di mana jika kamu menyampaikan tadi saya berpedoman ke apa yang kamu sampaikan itu berarti meramal. Kalau komunikasi kita ini jika nanti dilihat dari golongan manusia, apakah termasuk mereka mempercayai sebuah ramalan atau bukan? Jika mereka jujur, orang-orang meyakini pembicaraan kita dan menganggap bahwa apa yang saya katakan itu akan suatu kenyataan, itu dia sudah menganggap ramalan. Tetapi jika manusia hatinya bersih, yang harus diambil langkah-langkahnya harus diambil seperti apa, itu tidak menjadi peramalan di dalam tubuh manusia. Jadi tergantung manusia menyikapi begitu. Jika menganggap sebuah ini peristiwanya ini berarti itu mengambil sebuah ramalan yang belum terjadi. Tapi jika membawa dampak positif bagi yang menyimak, insya Allah itu bukan mengambil daripada sebuah ramalan begitu. Oke. Itu kan tergantung manusia yang menyikapinya. Boleh ya, memang seperti itu. Nah terus ini, sosok Sang Ratu Adil itu sendiri, itu ada berapa sih jumlahnya di muka bumi ini? Bisakah diceritakan? Saya bukan koridornya untuk menyebutkannya. Kan wilayah saya. Begitu. Oke, ya. Buat apa saya menyebutkan seperti itu? Tugas saya bukan menjelaskan seperti itu. Lah ya, tapi tugas Anda menjelaskan tentang peristiwa ini kan? Ya. Ingat resikonya kalau Anda menyesatkan. Tidak. Oke, jangan marah sama saya. Saya orangnya begini, bercanda. Ya, gak celelean. Itu urusan kamu. Iya, tidak usah kamu jelaskan kepada saya. Betul Mas Greta. Nah terus ini yang saya tanyakan, Anda sempat membahas Nusantara ke pembersihan ke, lah itu semua berarti nantinya benar-benar untuk Nusantara begitu tepatnya?
Apanya yang untuk Nusantara? Dari peristiwa-peristiwa itu, entah itu Bukan gerhana. hanya di Nusantara saja, Mm-mm. tetapi yang menjadi patok itu ya di Nusantara ini. Hmm. Tapi seluruh dunia. Hmm. Dan yang akan menjadi penguasa yaitu seseorang yang di Nusantara ini. Begitu. Oke. Jelas, jelas terang. Lalu ini, kami sebagai seorang manusia kadang kalau dengan apa namanya kemampuan teknologi dan lain sebagainya dimiliki dari seorang manusia itu kan bisa mengetahui bahwa nantinya jika ada terjadi peristiwa seperti itu akan juga banyak terjadi penyakit. Nah itu penyakit mata. Apa itu dari golongan Anda yang bekerja membuat Benar sakit? sekali. Lah, ada itu goib. Penyakit mata itu bisa nyata. Cara kerja Anda membuat sakit-sakit mata yang memandang daripada peristiwa itu. Caranya kayak apa? Dari pasukan-pasukan kami akan mengutus dari pasukan-pasukan iblis yang ada di dalam jasad manusia untuk membuat manusia sakit, entah sakit mata ataupun sakit yang lainnya. Jadi begitu, oke. Dari pasukan kami hanya bekerja untuk menyuruh pasukan iblis yang dalam tubuh manusia. Jadi itu ya, oke. Nah terus ini yang saya tanyakan. Kita tadi kan sempat membahas gerhana matahari kembar, sosok Ratu Adil. Kan menyangkut toh itu. Nah yang saya tanyakan itu begini. Sosok Ratu Adil tersebut, apakah dia mengetahui bahwa dia adalah sosok Ratu Adil? Dan apakah dia juga melakukan segala lelaku demi mendapatkan sebuah sebutan Ratu Adil atau tidak? Tidak. Tidak. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi perintah di dalam agamanya. Jadi itu ternyata. Tapi kan banyak pula manusia yang menjalankan perintah di kehidupannya, di agamanya begitu. Nah, terus perbedaannya di dalam hal apa sih? Bisa kamu sampaikan? Tidak. Mengapa? Jutek sekali Anda ini. Nanti orang-orang yang sudah mengaku Ratu Adil, Heeh. jika mengetahui pembicaraan saya, repot. Loh, berarti sudah banyak manusia yang mengaku Ratu Adil di Nusantara ini. Banyak sekali. Oh. Bukan hanya satu dua, tapi sudah puluhan lebih. Oh, jadi gitu. Oke. Jelas seperti itu nampaknya. Dan itu palsu loh ya. Yang kamu sampaikan. Nah, membedakan yang palsu Ratu Adil palsu dan Ratu palsu. Saya tidak mau menyebutkannya. Oke. Iya, itu iya, menjadi iya. salah satu untuk manusia yang sudah mengaku untuk sadar. Saya tidak mau menyebutkannya. Iya. Dan itu manusia jatah kamu nantinya. Ya jelas. Oke. Iya, iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Semuanya kan yang sudah menjadi kehendaknya Allah sebagai sang pencipta makhluk maupun alamnya begitu. Nah, terus ini sebagai golongan gaib, bisakah Anda juga menghambat atau mempercepat dari proses-proses dari manusia-manusia yang spesial, baik yaitu wabil khusus tadi, Sang Ratu Adil. Golongan Anda apakah bisa memperlambat atau mempercepatnya atau menghalang-halangi dari proses kemunculannya? Kalau untuk menghalang-halangi kami bisa. Tetapi dari orang spesial itu pasti banyak golongan malaikat yang akan membantu, yang akan mengajar kami bertarung besar bagi golongan kami. Jadi itu pula ternyata. Oke. Ya. Oke. Dan lantas, jika manusia sudah mengetahui bahwa Ratu Adil nantinya akan muncul, apakah langsung membawa perubahan nyata di kehidupan kami sebagai manusia? Jika Ratu Adil itu sudah muncul, pasti akan membawa perubahan yang nyata bagi manusia. Oh, begitu toh. Contohnya dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Dalam hal kemakmuran di dalam Nusantara ini. Pasti akan membawa dampak yang nyata bagi manusianya. Dan bisa dirasakan. Iya, oke. Terus Mas Brata ya sendiri,
sekarang tadi sempat menyampaikan bahwa nggak mau menyampaikan bahwa membedakan Ratu Adil yang palsu dan asli itu seperti apa, karena tadi alasannya supaya manusia yang sudah mengaku Ratu Adil tidak bisa terlepas dari jeratan Anda begitu. Nah yang saya tanyakan itu begini, dari mereka sendiri kok bisa mereka mengaku Ratu Adil? Itu mereka mendapatkan sebuah pemahaman yang dimana mereka itu mengklaim bahwa dirinya Ratu Adil itu dari mana? Dari golongan iblis yang ada dalam tubuhnya, Oh. yang sudah menguasai seluruh jasadnya. Itulah yang bisa mendongkrak dari manusia itu bisa berbicara seperti itu. Jadi itu toh ternyata. Jelas. Oke, terima kasih banyak Mas Brata yang jutek. Terus ini sebelum kita berpisah, bisa nggak sih daripada orang-orang yang sudah seperti itu, bukan saya menghina pemirsa ataupun apa, bisa nggak sih mereka yang sudah menjadi jeratan kamu terbebas dari jeratan kamu? Ya bisa-bisa saja. Semuanya bisa, tergantung manusianya. Tetapi jika manusia yang sudah seperti itu ingin kembali jalan yang benar, dari golongan kami, pasukan iblis yang ada dalam tubuh jasad manusia, pasti berjuta-juta cara akan kami lakukan agar dari manusia yang akan kembali ke jalan yang benar tidak terjadi. Jadi begitu. Oke. Terus ini kamu asli iblis, kamu nggak punya kesempatan untuk bertobat kan? Ya jelas tidak. Oke. Nyantai aja gitu loh ya. Saya memang seperti ini. Terus setelah daripada kamu menyampaikan seperti ini kepada kami, termasuk wabil khusus ini saya di depanmu, kamu setelah ini melaksanakan kegiatan hal apa yang akan kamu jalankan? Bukan urusan kamu. Bisakah kamu sampaikan juga setidaknya mengapa harus membuat teka-teki? Itu urusan saya. Urusan pasukan kami. Itu sudah menjadi undang-undang di dalam pasukan-pasukan iblis. Oh, ada koridor yang bisa disampaikan ataupun tidak. Itu menjadi sebuah undang-undang gitu. Oke. Dan jika Anda melanggarnya pasti akan mendapatkan sebuah denda gitu. Jelas itu. Oke, terima kasih banyak Mas Brata yang ganteng dan jutek. Sebelum Anda pergi keluar, kotorannya tolong dibersihkan itu. Semuanya sisa-sisa negatif yang kamu ambil otomatis kembali keluar semuanya dari kami otomatis. Wah. Tidak bisa kamu tahan jika kamu menahan stempel. Saya tidak mengambil apa-apa dari kalian. Jika kamu ngambil otomatis itu masuk semakin dalam dan paten. Jika tidak otomatis bisa bebas. Paham? Saya paham. Kamu punya pesan nggak bagi kami? Tidak ada. Kamu promosi nggak? Tidak. Untuk golongan kamu? Tidak usah promosi. Golongan manusia yang akan menghampiri kami. Akan mencari kami, bantuan kami. Astagfirullahaladzim. Ya semoga saja nanti banyak yang terbebas. Begitulah. Itu harapan kami sebagai manusia. Dan semua kan kami serahkan juga kepada Allah begitu. Ya sudah, monggo silahkan kalau memang Anda mau melanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, pengen menguap bilang. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dari kami berdialog menggali sebuah informasi, dan di situ pula ada tadi sempat disampaikan pemahaman bahwa ada sesuatu hal yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran, dan akan tetapi kita sebagai manusia sepatutnya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah dan senantiasa selalu memperbaiki diri kita masing-masing begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini ada sebuah pemahaman-pemahaman yang dimana bisa diambil untuk dijadikan sebuah wawasan, dan jika hal-hal yang buruk pun bisa kita tinggalkan. Begitulah tepatnya dan begitulah cara yang bijak seorang manusia menyikapi daripada sebuah
berita ataupun sebuah peristiwa-peristiwa yang belum terjadi atau yang sudah terjadi begitu. Semoga dibukakan pemahaman di pintu hatinya yang terdalam oleh Allah, dan juga semoga saja nyata nanti bisa dirasakan energi positifnya yang terpancar di dalam jasad pemirsa semuanya yang membawa perubahan di alam maupun di kehidupan masing-masing. Itu saja dapat kami sampaikan. Apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun semuanya bukan dari kami, namun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.